terbuka seperti itu kepada Kak Sania. Lalu akan ada balasan seperti apa sih dari Kak Sania dari surat terbuka tersebut? Surat terbukanya apa nih kalau boleh tahu? Yang tentang anak ya, jadi anak-anak itu lebih memilih dengan Kak Arik seperti itu. Karena kan sudah ramai Itu juga di sudah sosmed. sudah selesai lah polemik itulah. Jangan kayak anak-anak lah. Tolong saudara atau Riksa, tolong Anda adalah warga negara yang baik. Keputusan final sudah ada. Itu adalah keputusan yang sudah inkrah. Artinya kalau memang Anda ingin mengupayakan hukum untuk membantah putusan tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap, tolong ada jalurnya. Saya pikir beliau juga yang mendengung-dengungkan bahwa dia ingin mengikuti proses hukum dengan baik ya, monggo. Tapi kebetulan kalau dari pihak kami hanya menjalankan perintah dari pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ya jangan dibolak-balik lah, ya kan? Anak-anak sendiri kan tidak mau dibawa pulang oleh mamahnya gitu, oleh Kak Sania sendiri. Lalu apa sih yang akan dilakukan secara hukum, seperti apa akan ada tindak lanjut lagi di pengadilan agama? No. Itu sudah final. Jadi kalau memang kemarin itu terjadi satu insiden, menurut saya tuh lumrah karena memang satu dan lain hal di staging, didramatisir untuk menciptakan satu rasa ketakutan, rasa kegelisahan kepada anak-anak. Yang bawanya itu yang ibu yang melahirkan dia. Logikanya di mana kalau misalnya seorang ibu yang melahirkan mereka tiba-tiba dia takut untuk pergi dengan ibunya? Ibunya bukan penjahat, ibunya yang berhak. Logikanya itu hanya kasarannya mereka jauh lebih siap untuk mendramatisir perkara ini sehingga ketika pada hari H untuk membawanya itu secara baik-baik menjadi gagal. Kegagalan ini memang sangat-sangat disayangkan. Tapi terus terang karena saya nggak ikut di lapangan, saya nggak bisa ngomong banyak, saya nggak begitu mengetahui. Perjuangan selanjutnya dari Kak Sania Marwa apa sih? Ya jika saya diamanahkan secara langsung, otomatis insya Allah saya akan ambil sendiri anak-anak itu, ya kan, karena memang itu adalah hak dari ibunya. Toh tidak ada suatu kekuatan apapun yang bisa menghentikan hal tersebut terjadi, karena hukum sudah jelas dan terang benderang. Jadi tidak bisa ditawar kecuali memang diserahkan sendiri oleh pihak bapaknya anak-anak. Kalau komunikasi kakak sendiri dengan Kak Sania seperti apa sih Kalau masalah ini? masalah ini terakhir kemarin ketika saya ingin diwawancarai oleh pihak Ochot, ya saya sudah langsung kontak WA, saya bilang gimana nih lanjutannya. Beliau menyatakan oh ya lanjut bang, tapi ini karena terkendala PPKM saja sehingga kita menunda. Tapi terima kasih bang, abang sudah berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak saya dan hak anak-anak. Itu bahasanya. Di tanggal berapa sih nanti mulai melakukan penjemputan seperti yang tadi disampaikan? Ya, saya belum tahu PPKM-nya juga kapan. Saya juga yang paling penting tiarap dulu lah, karena terus terang ya varian Delta ini ada varian apa tuh yang B1 berapa itu yang saya nggak ngerti, itu yang asli Indonesia itu juga itu kita hindarkan dulu, karena terus terang oke ada soal penegakan hukum, oke ada eksekusi putusan pengadilan ya, tapi kita lebih mengutamakan keselamatan pribadi ya dan orang lain juga. Takutnya kan kalau misalnya ada kerumunan kita menghindari itu. Oke. Mungkin terakhir komunikasi dan keadaan terkini dari anak-anak Kak Sania seperti apa? Terus terang terakhir saya tanya sama si klien saya, dia bilang benar-benar putus, nggak ada omongan, nggak ada cerita apa-apa, ya dia masih sedih. Makanya terus terang bisa terlihat di dalam media sosial beliau, Sania Marwa klien saya itu mencoba ya menutupi kesedihannya dan melakukan aktivitas yang lain, walaupun tetap dia ya nggak bisa melupakan begitu saja karena masih teringat tiap menitnya lah, karena ya saya bilang sabar, karena Allah itu pasti menunjukkan jalan kebenarannya dengan tegas. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu cepet-cepet, nggak perlu juga patah arang, yang penting
Allah telah menunjukkan kebesarannya bahwa yang punya hak itu pasti diberikan, yang bukan punya hak harus melepaskan. Mengobati rindu dengan kesibukan seperti apa sih kesannya pada anak-anaknya? Yang jelas memang ya saya nggak bisa eh, mengatakan dalam kata-kata kan, terus terang menghancurkan Kesannya hati klien saya itu sangat mendalam ketika insiden itu terjadi, satu eksekusi pertama dari pelaksanaan putusan kasasi itu ya. Terus terang dia masih ya patah hati lah, tapi ya dia mencoba mengingat yang baik-baik aja, mencoba melihat yang sisi baiknya dan hikmah dari kejadian-kejadian ini ya. Karena memang terus terang insya Allah lah, namanya Islam itu yang agama ya, kebetulan ya kita bersandar pada Allah aja lah. Bisa caranya cuma begitu, karena terus terang kalau memang kenyataannya itu pahit, tapi kalau kita beragama, kita menyandarkan diri pada Allah ya, otomatis ya kita jauh lebih sabar. menarik juga nih satu lagi, Kak Atalarik tahu nggak sih kakak sendiri gitu bagaimana Kak Atalarik men-treatment anak-anaknya sampai sedemikian rupa gitu, sampai nggak mau ketemu mamahnya, apa yang kakak ketahui di balik itu semua mungkin? Kalau saya pikir itu dia kalau sebagai ayah, menurut saya dia baik, oke loh. Karena kenapa, anak-anaknya baik, teman mungkin ya kan, gini loh. Ya saya nggak mau ngejudge lah, dalam artian dia harus menjelek-jelekan atau ada gosip apa, ada isu apa. Ya tapi itu haknya dia juga. Karena kenapa? Bersiteru antar para pihak, apalagi dalam urusan rumah tangga, itu memang yang harus dihindari. Karena kenapa? Ini efeknya terhadap anak ke depannya. Anak melihat sejarah bahwa sebetulnya perseteruan ini diakibatkan oleh ego masing-masing orang tuanya. Padahal toh pas awal ya saya berkawan juga dengan Atalarik. Saya umroh sama beliau tahun 2017 sampai 2018 sama-sama. Ya saya pikir sudahlah. Toh anak itu nggak ada mantan anak, mantan bapak itu nggak ada. Toh kalau emang mau ngasuh ya udah cukup lah dia mengasuh sendirian selama ini. Kenapa nggak bareng-bareng aja? Kan begitu. Apa yang dia mau juga sudah cukup. Dan saya juga menyayangkan ya di dalam perkara ini kebetulan ada rekan sejawat yang rivalitasnya cukup juga lumayan ya, almarhum saudara Junaidi ya, pengacaranya dari Atalarik. Saya turut berduka cita, saya sampaikan kepada keluarganya. Ya beliau cukup gigih ya membela kliennya, walaupun kadang-kadang sering overacting, tapi ya saya cukup ya oke lah. Tapi menurut saya shock juga ya, karena memang kepergian beliau mungkin ya itu sebuah pertanda juga bahwa manusia tidak ada yang salah.